Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kita baca sholawat dawa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan takunu likulli da'in dawa wa likulli illatin shifa fatadfa'u anna kulla mihnatin wa bala'in birahmatika ya arhamar rahimin. Yakini ini air berkah jadi obat segala penyakit kita. Bismillah. Kita jeda dulu mengingat di depan kita ada pempek. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar wa aktsir khairahu wa barik lahu fima razaqtahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita seperti biasa baca khutbah supaya terbiasa tahmid, sholawat dan taslim kepada Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tidak ketinggalan kita selalu baca Fatihah mengawali kajian kita. Karena Fatihah itu 5 qiraat lah, sesuai dengan niat yang membacanya. Kita mohon kepada Allah kajian ini menambah hidayah untuk kita, amin. Menguatkan taufik untuk kemampuan kita menjalankan titah Islam, amin. Dan hidup kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bagus sih niat kita tidak lain kecuali kita untuk mengaji, menjalani titah Rasulullah SAW dan titahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat yang benar, niat ngaji, dan niat orang yang mengaji itu bukan hanya pahalanya yang besar tapi juga doanya makbul, amin. Allahumma salli ala sayyidina wa ashghilil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi. Artinya rahmat salam berlimpah pada Nabi, benturkanlah sesama orang menzalimi, selamatkan kami dari kezaliman. Keluarga Nabi, sahabat penuh rahmat, amin ya rabbal. Kajian kita malam ini melanjutkan anggota tubuh yang sangat mengancam dan membahayakan.
Kemarin kita bicara soal perut. Kali ini kita akan ngaji soal bawah perut. Jangan dianggap nggak berbahaya barang kecil itu. Walaupun cuma beberapa on. Tapi kalau nggak bisa dijaga, naudzubillah. Bukan hanya bahaya, tapi juga membahayakan. Ya, makanya perlu ngaji. Islam ngaji sampai ke situ. Ya, hal-hal begitu dikaji. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal farju, adapun benda bawa berut tadi. Fahifzuhu muhimun, dijaganya penting untuk dijaga. Baik dijaga kesehatannya, kebersihannya, maupun penggunaannya. Ini mohon maaf ya kalau ngomong begini nih, karena memang ya harus begitu. Kadang-kadang Islam bicara lebih dari itu. Lebih daripada itu, karena untuk menegakkan satu hak. Wa amruhu mukhattarun atau mukhattirun. Urusan itu tuh sangat mengkhawatirkan kalau kita tidak bisa jaga. Wa qad asnallahu fi kitabihi 'alal mu'minina min ibadihi faqala fi asna'i wasfihim walladzina hum li furujihim hafizun. Allah sangat memuji di dalam kitab Allah terhadap orang-orang mukmin dari hamba-hambanya ya, dengan pujian yang luar biasa bagi yang mampu menjaganya. Jadi kita yang bisa menjaga diri dengan hal itu dipuji oleh Allah. Kalau dipuji oleh yang lain sebodoh amat lah. Tapi kalau dipuji oleh Allah kita bangga, ya. Ini bangga. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Insyaallah enak Al-Quran itu dibaca tanpa musiknya, sejuk. Ini udah tua baca ini. Kalau dulu masih muda, bacaan Quran tuh masya Allah. Di mana-mana ada orang musabakoh nggak pernah diajak baca. Walladzina hum, kata Allah itu orang-orang yang mereka itu li furujihim hafizun, untuk farjinya mereka menjaga, dipuji oleh Allah. Illa ala azwajihim, kecuali terhadap istri-istrinya, pasangan-pasangannya. Aw ma malakat aimanuhum, atau kepada sahaya-sahaya mereka. Kalau dulu ada sahaya itu halal, ya, dinikahinya haram, tapi dipakai halal itu sahaya itu. Sayang sekarang nggak ada lagi, nggak kebagian. Masya Allah. Becaknya galak-galau ini maklum normal ya tak? Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Orang yang melanggar dari semuanya itu mereka adalah siapa yang mencari tata cara di luar itu digolongkan melanggar. Insyaallah. Tapi alhamdulillah sahaya nggak ada, yang ada sayangnya yang ada. Kita dikasih oleh Allah
istri. Jangan kedengaran Pak Sarip ya. Nah, kita ngomong sama kita Bapak. Beliau sudah ditunggu oleh bidadari dalam surga. Masya Allah. Karena ya Abaji yakin itu, sebab beliau setiap ada pengajian kita beliau hadir. Ya, sahhalallahu lahu tariqan ilal jan, mudah masuk surganya. Masya Allah. Nanti kita kumpul di sana ngobrol bareng, amin ya. Cerita kenikmatan ada dalam Al-Quran kan. Surat Al-Baqarah ayat berapa itu? Hadza ruziqona min qablu wa utubihi mutasyabihat. Ngobrol mereka itu soal kenikmatan. Wa qad su'ila alaihi salatu wassalam an aktsari ma yadkhulun nas annar. Masya Allah. Faqala ajwafani alfamu wal farju. Ditanya Rasulullah, yang paling banyak manusia masuk neraka itu yang mana? Disebabkan dua jauf, yaitu mulut dan farji. Mulut nih gampang sekali bawa kita ke neraka. Gampang sekali ya. Dan yang satu lagi, yaitulah yang mahal, yang barang kecil bahaya itu. Wa qala alaihi salatu wassalam, man waqahu Allahu syarra ma baina lahyaihi wa rijlaihi dakhalal jannah. Barang siapa yang dapat karunia Allah keburukan kedua rahang dan kedua antara kaki itu dijaga, siapa yang diberi kemampuan untuk itu dipastikan masuk surga. Insyaallah. Dosa-dosa yang lain mudah dimaafkan, tapi inilah nih, ngomong sembarangan, makan sembarangan, ini nih, Masya Allah. Kemudian di antara kedua kaki tadi itu, nggak tahu apa namanya itu, pokoknya tahu dewek lah. Di antara dua kaki ada juga santunnya Islam. Memang santun Islam. Fa'alaika ayyuhal mu'minun bihifzi farjika, hati-hati, jagalah, wajib atas kamu hai orang mukmin menjaga barang itu, jaga, dijaga nian, kalau perlu di kandang. Masya Allah. Kami punya mak angkat, kemudian kita akan berangkat ke suatu dakwah. Karena banyak juga betina yang milu, apa katanya, jaga tuh Pol, barang kecil tuh. Mak angkat, Masya Allah. Padahal kita ke tempat dakwah, tapi orang tua masih mengkhawatirkan itu. Masya Allah. Bahkan ada satu agama yang melarang menikah, ya, ada ya. Tapi ternyata menikahnya dilarang, jalan terus yang itunya. Kalau saya ikut agama dan agama itu melarang nikah, saya lebih baik keluar. Nggak sanggup saya. Bambang gimana Bang? Tanggap berapa? Lebih baik metu gitu. Ya. Wasta'in ala zalika bihifzi qalbika anit tafakkuri fi ma la yahillu lak. Kamu mencari pertolongan, mintalah pertolongan untuk menjaga itu dengan hati dan berpikir secara sehat. Gitu. Jangan nuruti lamunan-lamunan yang gak keruan. Udah dapat satu, sudah nikmati satu itu. Udah dapat tiga deh. Masya Allah, gitu ya. Gitu. Jadi pakai hati katanya menjaganya, jangan nurutin nafsu. Kalau nurutin nafsu si dia itu, kita belum nyampe, dia lah duluan.
barang itu, masya Allah. Wa bihifzi basarika 'anin nazri ila ma la yajuzu lakan nazru ilaih, juga menjaga pandangan mata, hal-hal yang tidak dibolehkan jangan dibuat. Sini nih apa nih ya, masya Allah. Sebenarnya sama baik, kapan kita ketengok kan iklan banyak nih, ini ada buat kita ketengok. Coba balik ke rumah akurkan sama baik, ini tidak ada beda. Sama baik, sama yang di rumah itu tidak ada bedanya, malah bagusan yang di rumah itu ya. Nah gitu, makanya anggaplah istri kita itu yang paling cantik gitu. Orang yang katanya cantik-cantik itu cobalah, nauzubillah, kalaupun terbuka masih sama lah, jangan-jangan masih bagusan punya kita itu. Nah ya, itu perintah Rasulullah. Wan, kalau ditengok ada bagus-bagus di pinggir jalan tuh, balik baik ke rumah. Masya Allah, seperti itu ya. Dalam hadis, al-ainu tara wan nafsu tatamanna wal farju yusaddiqu dzalika aw yukadzibuhu. Gitu ya. Di dalam hadis, mata melihat, nafsu menghayal. Nah itu, kemudian apa yang terjadi? Nah soal farji, nurut baik farji ini, nuruti hayalan, nuruti pandangan, atau menolaknya, tergantung apa tadi? Tergantung hatinya gitu. Hati sama apa tadi? Sama pikiran. Jadi kalau hati sama pikiran bisa menyelamatkan kemaluan, tapi mata sama nafsu hati-hati gitu. Makanya penting kita ngaji ini, yang dianggapnya gampang memelihara itu. Ada teorinya, yaitu dengan cara berpikir yang benar, kemudian hati yang bening. Jangan nuruti pandangan mata dan hayalan hawa nafsu. Wa taba'ad kullal ba'di wahzar kullal hazri minaz zina wa minal liwat. Jauhi sejauh-jauhnya, hati-hati dengan segala kekuatan berhati-hatinya daripada zina, wal liwat, dan kelewat. Apa tuh kelewat? Kalau zina bukan istri kita, kalau lewat bini kita, cuma kelewat. Paham enggak tuh? Kelewat, yang halalnya tuh enak, jangan yang lainnya tuh. Oh, itu maksudnya, ya. Awas sama baik zina itu. Jadi yang cukup dengan yang sudah dihalalkannya itu. Jangan kaget, salah tempat. Salah tempat aja mendingan kalau salah jadi sengaja ini. Zina juga. Jangan dicoba-coba. Kotor. Yang suci itu. Ya, pikirannya ke situ ya. Fa innahuma minal fawahisyi al-muhlikati wal kaba'ir mubiqat. Dua-duanya itu, zina sama kelewat tadi, itu adalah fahisyah yang merusak dan dosa besar yang membahayakan. Bahaya untuk dirinya, bahaya untuk istri, apalagi bukan istri, tapi teman main minton, teman main sepak bola. Nah, ngerti tak kira-kira maksudnya tuh ya? Sama-sama lanang,
Masya Allah. Ya teman sepak bola namanya, bukan istri LGBT. Wa qad harramahumallahu tahriman syadidan, sangat diharamkan tak terbatas haramannya. Wa naha anhum manahyan akidan, dan Allah melarang keduanya itu dengan larangan yang maksimal, larangan yang sangat kuat. Makanya yuk, yang sudah punya calon jangan lama-lama, segeralah nikah. Tuh, dagangannya laris, calonnya sudah ada, sudah selesai wisuda, ngapain lama-lama? Kami tanya sama santri-santri yang menikah, tuh, agak lambat tuh ditanya, ngapo kamu nikah? Lambat niat. Menyesal, bah. Kamu nikah lambat tuh menyesal? Iya, enggak, kenapa enggak dari dulu, katanya. Gitu. Ya. Bukan ngomong man, bukan. Ayo, jangan mikir apa-apa. Nikah saja. Yang paling repot nih mikiri pesta ini. Kalau nikah tuh gampang, ya. Belajar sama Abah Haji, gampang. Aku terima nikahnya dengan mas kawin yang tersebut. Oh. Lancar teman banget. Nah, kok masih lancar sebutannya ini ya? Begitu. Nikah tuh nggak ada sulitnya, mudah. Kalau orang yang nggak cerdas otaknya disingkat saja, ya aku terima. Selesai tuh, jangan disulit-sulit. Ini disulit-sulit, suruh ngapal lah, suruh satu napas lah. Dimudahkan baik. Anakku kunikahkan dengan kamu dengan mas kawin Bukit Sulap, kau terima? Ya, aku terima. Selesai. Apalagi kalau bisu, nggak bisa ngomong, macam mana tuh? Jawab dengan singkat. Udah selesai. Islam itu mudah. Ini ngapal lah segala macam. Kalau nggak ngapal ya tulis, kalau nggak hafal ditulis gitu. Kalau nggak bisa juga walinya, kadang walinya berulang kali pula salah tuh. Wakil kebaik dengan kiai yang sebelah tuh ada tuh. Ya toh? Ngomong malam Rebu, Abah Haji, aku nak nikahkan anakku. Nah, amplopnya ini nak. Nah, kalau amplopnya nggak perlu Abah Haji. Ya. Wa qala ta'ala walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznuna wa may yaf'al dzalika yalqa asama. Orang-orang wala taqrabuz zina, janganlah kamu mendekati zina. Ya. Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Itu adalah fahisyah, perbuatan enggak senonoh dan seburuk-buruk jalan. Kamu nih, ya, jangan ganggu-ganggu santri, enggak boleh. Dan jangan mikir-mikir tadi itu kaget. Ya, baru selesai sekolah baru mikir kalau tidak kuliah. Ya, Abah Haji nyuruh kalau santri nggak kuliah cepat baik menikah supaya jangan macam-macam. Ayo, masih bujang, selamat nikah ya. Nggak usah gede-gede mas kawinnya, jangan mikir-mikir kalau bakalnya susah-susah. Aku terima nikahnya dengan mas kawin 10 hektar kelawan sapi. Tidak, kalau memang dah kata seadanya baik. Apalagi di Indonesia ini, nanti kalau sudah dapat duit bareng-bareng, punya suami, punya istri. Pesta itu ditinggalkan aja kalau nggak punya duit. Cukup dengan walimah saja. Motong seekor kambing, 2 ekor kambing, lalu kemudian habis menikah, walimah, makan, sudah doa.
Jangan mikir wong nak ngenjuk duit apa. Ini pengen sekarang nih ya, yang jadi sulit ini karena kita nak sedekah banyak supaya wong datang banyak, dapat amplop banyak. Ini yang jadi masalah ini. Iya, pengen pula ada keriaannya disebut profesor, doktor, bibir jontor, kejentor. Dah, saya nikahkan anak saya itu dengan Budi itu belum lulus sekolah. Ku tengok ada laki-laki yang bagus. Dalam hal ini cocok menurut pandangan Nabi. Sekolahannya bagus. Dia wisuda di negeri, di luar negeri, diwisuda oleh presidennya karena dipilih. Nah, anak saya belum selesai kuliahnya tuh. Dia aja datang nak melamar. Kalau kamu nak melamar jangan lama-lama, saya bilang. Iya, Baji. Langsung panggil orang tua kamu sini. Dipanggil orang tuanya langsung nentukan jodoh, nentukan waktu. Belum tamat kuliah. Langsung nikah. Sekarang S2. Itu dua-duanya tuh S2, yang satunya bahkan S3. Nah, ya, silakan. Silakan Hasan. Masya Allah. Dan orang yang tidak berdoa kepada selain Allah, ya, ada yang tidak berdoa kepada Tuhan lain, tidak membunuh orang yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak. Boleh orang dibunuh asalkan dengan hak. Orang ini adalah membunuh orang, maka wajib dibunuh lagi. Nah, itu boleh. Yang membunuhnya siapa? Pemerintah tentunya. Kita nggak boleh. Nah, ini kebalik. Katanya orang yang membunuh itu jangan dibunuh. Pri kemanusiaan. Nah, sekarang yang dibunuh ini pri kemanusiaannya di mana? Ini nggak terbela yang sudah dibunuh ini. Masya Allah tuh. Bagaimana derita ayahnya, bagaimana derita orang tuanya yang dibunuh itu. Begitu juga istrinya menderita. Diputus hukuman 20 tahun, istrinya umur 30 tahun. Gimana itu kira-kira? Menderita itu. Di mana kemanusiaannya? Anaknya diolok-olok terus, bapaknya pembunuh, dipenjara segala macam. Makanya yang bagus dibunuh lagi. Dia ini dihukum 20 tahun gak selesai dosanya. Nanti mati dia tetap akan menanggung dosanya. Di akhirat akan masuk neraka dia. Tapi kalau dibunuh dengan sebelumnya ridho dengan kebutuhan hakim, keputusan Allah karena ini hukum Allah, maka dia masuk surga. Dan tidak ada lagi orang yang akan mudah dibunuh oleh orang. Ini jangan-jangan yang kita beri kemanusiaan ini nanti keluar membunuh lagi tuh. Gitu ya. Nah, kasih tahu tuh penegak-penegak hukum tuh. Kasih tahu, bolehlah ini, jangan dihapus itu. Enggak apa-apa itu. Tapi kalau orang tuanya sudah terbunuh masuk surga, anaknya jelas yatim diurus oleh umat. Ya kan? Istrinya jelas jando. Ada Pak Sarip duduk. Iyalah, ini jando, bukan? Ya toh? Kelayar keluyur ke sana kemari, nggak jelas statusnya. Suaminya dalam Masya Allah, gimana? Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humuz zalimun. Orang yang menghukumi seseorang tidak dengan hukum Allah, dia berlaku zalim. Zalim tuh. Derita istrinya tadi 20 tahun nggak jelas hukumnya. Nah, kalau sudah jelas kan bisa menikah lagi, masih muda, umur 30 tahun misalnya. Apalagi umurnya umur 20 tahun. Dihukum seumur hidup misalnya. Hanya apa itu? Takut nggak kejaga ini si Dio ini, si tua ini nggak kejaga kayak gitu. Nah, kalau tidak membunuh dan tidak pula berzina, nih, wa may yaf'al dzalika yalqa asama. Siapa yang melanggar itu berbuat
menyembah selain Allah, membunuh orang, berzina, dipastikan dia bakal ketemu dosanya. Masya Allah. Yudha'af lahul azabu yaumul qiyamah wa yakhlud fihi muhana. Bakal dilipat gandakan azabnya pada hari kiamat. Masya Allah. Sudahlah dia menyembah Allah, membunuh orang, berzina pula, kekal di neraka dengan penuh kehinaan. Tapi illa man taba wa amana, kecuali dia menjadi tobat dan beriman. Gitu ya. Masih ada orang-orang yang berdosa besar kemudian tobat. Apakah bisa diampuni? Nanti dalam pertanyaan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak bakalan tukang zina itu berlaku zina selagi dianya beriman. Jadi kalau dia melakukan zina, jelas itu iman lagi hilang. Al-muqimu ala zina ka'abidi wasanin. Orang yang merasa tidak bersalah dengan berlaku zina, muqim itu artinya orang yang nggak merasa salah. Pacalah aku, ya, namenga, barang-barangku, ya, sen-senku, ya. Masya Allah. Aku tidak ngerusak kau, aku tidak ngerugikan kau. Lalu dia berzina, sama nanti di akhirat akan dihukum seperti penyembah berhala. Awas, jangan sembarangan. Wa qala alaihi salam, inna zunata ya'tuna tashtaghilu furujuhum, ya, naron. Ahli zina itu bakal dia datang sibuk dengan farjinya, masuk neraka. Masya Allah. Ayatuna yaumal qiyamah, maksudnya datang di hari kiamat, dilempar ke api neraka. Rajin dia sedekahnya. Gitu. Jangan-jangan rajin baca Qur'annya. Baca Qur'an itu sunnah, tapi menjaga ini wajib. Gitu. Rajin dia zikirnya, tapi itu nggak kejaga. Nauzubillah. Salasun la yukallimuhullahu yaumal qiyamah. Ada 3 orang yang tidak akan dipedulikan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak ditegur. Wala yuzakkihim, dan tidak akan dibersihkan oleh Allah, tetap dia belepotan dengan dosa-dosanya. Wala yanzuru ilaihim, Allah pun tidak peduli, enggak nengok sedikit pun. Walahum azabun alim, dan baginya disediakan siksa yang sangat pedih. Siapa itu? Syaikhun zanin, latue, masih berzina. Latue, masih berzina. Kita pernah dengar ada wong tue mati di atas perut. Perut siapa? Masya Allah. Nauzubillah min dzalik. Wa malikun kazzab, dan pemimpin negara, pemimpin daerah yang berdusta. Janji-janjinya nggak ada yang dibuat, ya, berdusta. Sampai sekarang ini larangan masker sudah dicabut belum? Larangan pakai masker dicabut belum? Sejak tahun kapan itu? Tahun 19 ya, apa 20? Sampai sekarang belum dicabut. Habib Rizik nantenkan anaknya, ininya tidak ditutup, didenda 50 juta. Tapi kita lihat sekarang ini ada penguasa nakahkan anaknya, lebih ramai lagi, tidak pakai tutup-tutup, tapi enggak dihukum. Ini namanya kadzab namanya. Benar nggak tuh? Kok diem baik? Bener nggak? Itu kecuali kalau sudah dicabut, ini kan belum. Nah, kita ingatkan supaya jangan lagi-lagi, maksudnya begitu. Nanti dia yang berdosa. Tuh, tidak ditegur oleh Allah, tidak dibersihkan dosanya, tidak dilirik oleh Allah. Satu, kakek yang masih berzina.
Yang kedua, penguasa yang banyak bohongnya. Dan yang ketiga, ailun mustakbirun, miskin tapi sombong. Nyombongin apa aja. Awak miskin tapi melalak ujung. Oh, masya Allah. Apa ada yang begitu? Ada. Wa qala alaihi salatu wasallam inna zina yajlibul faqra. Hati-hati, zina itu akan mewariskan kemiskinan, kefakiran. Terus membaca dulu ya. Ya tak? Wih, ini waktunya lah. Wa qala Allah Ta'ala fi zikri ihlakihi kaum Lut. Hati-hati nih. Allah berfirman dalam menyebut kerusakan kaum Lut, hina amilu bil fahisyati wa asirru 'alaiha. Ketika kaum Lut ini melakukan yang seperti kita kenal, ya, yaitu LGBT. Nah, yang sekarang juga banyak orang yang mendukungnya ini. Hati-hati. Kemudian membiasakan mereka dengan itu. Apa katanya? Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud. Saat itu ya, jaa amruna, saya datangkan siksaan. Ya. 'Aliyaha dari atasnya, safilaha dari bawahnya, kami kirim hujan batu dari neraka sijil sampai mereka itu kering. Bayangkan. Jadi kalau ada LGBT di negeri kita ini, lalu dia bilang, duitku, kawan-kawanku, kebo-keboku, namanya aja. Iya, yang berdosa, tapi kita kena juga. Makanya jangan dibiarin. Yang membiarin itu, Masya Allah. Qila fi ba'di tafasir wa ma hiya bi ba'id minaz zalimin alladzina ya'maluna bi amalihim wa balaghana anna rajulaini kana ya'malani atau ya'milani hadzanil fahishatil khabisati fi baitin wa min fawqi suqfihi hajarun minal hajarat allati ursilat ala qaumi Lut. Menurut sebagian ahli tafsir, ada dua orang laki-laki yang berbuat begitu di zaman kaum Lut. Ada berbuat seperti itu. Berbuat apa tadi? LGBT. Untuk laki-laki ya, LGBT. Apa itu LGBT itu? Main sepak bola. Ngadu beduk, ngadu layangan, sama juga ya. Dilempar oleh Allah saat itu, langsung atapnya itu dengan batu-batu dari neraka, sehingga akhirnya tembus ya, fa kharaqal hajaru as-saqafa, membakar atapnya, wa waqa'a alaihima fa ahlakahuma. Akhirnya batu-batu tadi jatuh menimpa dua orang itu tadi, dan keduanya hancur binasa. Ya itu, jadi jangan dianggap enteng. Kita harus ada yang macam-macam begitu, teriak, teriak. Nah, sekarang ini Masya Allah ada yang dukung pula itu ya, Insya Allah. Ada lagi nih hadis nih, mengerikan sekali. Ini yang kita kaji ini daging loh, bukan cerita, tapi firman Allah dan hadis. Kata Rasulullah, akhwafu ma akhafu ala ummati amalu qaumi Lut. Yang paling aku takuti terjadi pada umatku seperti yang dibuat oleh kelompok kaum Nabi Lut. Jadi ini isyarah dari Rasulullah, umat Islam pun ada yang melakukan itu. Rasulullah paling takut kalau hal ini terjadi.
Ini ada partai yang mendukungnya, politikus yang mendukungnya. Rasulullah saja takut. Masya Allah. Siapa tuh yang penyiar ya? Ada yang jadi penyiar, woi memperjuangkan. Salah satu pernikahan itu tujuannya melahirkan keturunan, begitu. Lah kalau ngadu beduk tuh keturunannya dari mana? Keturunan dakate, tanjakan dakate. Adanya dikentongi melulu itu tuh. Nah ini dasar otak miring. Ini ya, kena minumannya topi miring. Minuman topi miring, otaknya miring. Waqala, Rasul bersabda lagi nih, la'anallahu sab'atan min khalqihi min fawqi sab'i samawat. Allah melaknat 7 kelompok orang dari makhluk Allah. Ada yang dilaknati ini 7 ini, dilaknati dari mana? Min fawqi sab'i samawat, dari atas langit ke-7. Apa maksudnya dari langit yang ke-7 itu? Tidak lagi melalui perantaraan malaikat, tidak. Langsung Allah yang mengkutuknya. Wow. Wa raddada al-la'nata 'ala wahidin minhum salasan. Tapi kutukan itu Allah mengulangi 3 kali untuk salah satu daripada yang 7 tadi itu. 3 kali. Qal, apa kata Nabi? Kata Allah. Ini kata Nabi yang mencerita, Allah yang mengulangi seperti itu. Ya. Mal'unun man amila amala qaumi Lut. LGBT dilaknat sekali. Mal'unun man amila amala qaumi Lut. LGBT dilaknat 2 kali. Yang ketiga mal'unun man amila amala qaumi Lut. Dilaknat orang yang berbuat seperti perbuatan kaum Nabi Lut. LGBT lah itu. Apalagi yang satunya LGBT ya. Itu Masya Allah. 3 kali itu. 7 yang dilaknat, yang 1 ini diulangi 3 kali oleh Allah. Masya Allah. Wala ana kulla wahidin laknatan takfihi. Sementara yang 1 dilaknati biasa-biasa saja. Yang lainnya itu dilaknati 1 kali. Kalau yang ini 3 kali. Tapi biasa-biasa saja itu sudah memadai. Takfihi. Siapa itu? Man ata syai'an minal bahaim. Mal'unun man zabaha li ghairillah. Dilaknat pula orang yang menyembelih sembelihan tapi tidak nyebut nama Allah. Sembelih bae ngerembak. Ini lemak nih ayam, kamu ini nak mati ya, potong. Dilaknat oleh Allah. Kalau tidak mengucap bismillahirrahmanirrahim. Atau sembelih untuk disajikan dengan yang niatnya bukan karena Allah tadi. Yang kedua, mal'unun man ata syai'an minal bahaim. Dilaknati pula orang yang mendatangi binatang ternak. Lah enggak kebagian lagi betino di dunia ini, adanya tuh kerbau. Itu maksudnya. Ada kambing lewat, langsung ditangkap, dibedakin. Daripada nganggur ya lumayan. Ya Allah, dilaknati. Apa pula kambing? Kambing itu pakai memek. Ya Allah, ada pemuda rupanya. Aneh. Ya. Wa mal'unun man aqa walidayhi. Juga orang tuh dilaknati karena durhaka sama ibu bapaknya.
Jangan niat durhaka sama ibu bapak itu. Jangan niat. Dimarah lebih baik diem. Langkah pertama. Langkah kedua, diem. Langkah ketiga, langkah keempat, dan seterusnya, diem. Jangan pernah jawab sama orang tua. Gitu. Mal'unun man jama'a bainal mar'ati wa bintiha. Dilaknat pula orang yang menjimai istrinya dan anak tirinya. Masya Allah. Sekarang ini ada yang lagi dihukum ya. Nah, di mana itu? Banyak di koran itu. Muratara. Iya, anak tirinya katanya. Masya Allah. Sampai 20 kali dizinainya anak tirinya. Aduh, saya baca di koran. Nggak tega ya. Wa mal'unun man ghayyara hududal ardi. Dilaknat pula orang yang menggeser patok tanah wong. Nih, tanah wong digeser sejengkal. Kalau sampai sejengkal ini sampai ke langit, bumi ketujuh, nanti dibentuk oleh Allah jadi rantai, disemburkan dalam neraka. Ketika dia bangkit dari alam barzah, ditarik pakai lehernya dan dia jalan mundur. Makanya hati-hati dengan itu. Lebih baik kita ngalah baik. Sejengkal. Bukan sejengkal lah, baik berapa? 3 meter soalnya. Lah kalau 3 meter tambah berat. Nah, lebih baik ngalah baik sejengkal atau setengah meter, nanti jadi pahala dan jadi mu'nis, orang yang menghibur kita. Begitu juga yang terakhir, mal'unun manidda'a ila ghairi mawalihi. Orang dilaknat juga gara-gara tidak mengakui majikannya. Itu sangat dosa besar itu. Hamba sahaya kabur dari rumahnya dosa. Apalagi mengaku bahwa ini bukan majikan saya, ganti majikannya yang lain. Akan bahaya lagi orang tidak ngaku bapaknya, ngaku orang lain sebagai bapaknya. Ada lagi orang yang mengaku anak wong sebagai anak kandungnya. Nggak boleh. Si Fulan, padahal baknya sudah jelas, tapi dia ngaku baknya. Jangan. Mal'un, dilaknat. Apalagi sampai menikahkan walinya dia. Hati-hati. Zina anak kita itu. Ini gara-gara ini nih ada ya. Gara-gara benda kecil yang terselip itu nih. Insyaallah. Nah, ini juga perlu dibaca. Arba'atun yusbihuna fi ghadabillah. Kata Rasulullah, ada 4 orang. Pagi-pagi dimurkai oleh Allah, sore dimurkai oleh Allah. Qultu manhum ya Rasulullah, siapa itu? Yang pertama, al-mutasyabbihuna minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Yang pertama, laki-laki yang menyerupai wanita. Yang tulang lunak. Apa ya istilahnya, tulang lunak ya? Hai. Masya Allah. Mau kemana mas? Ya Allah. Padahal suaranya besar. Mau kemana mas? Udah gede begitu ya. Dilaknat oleh Allah. Dan berikutnya yang kedua, perempuan menyerupai laki-laki tomboy. Potongan rambutnya, bajunya. Ya Allah. Ada nggak itu? Insyaallah. Dan yang ketiga, waladzi yatil bahima, yaitu tadi enggak kebagian betino, yang dapat kucing. Masya Allah. Bukan enggak kebagian betino. Di Indonesia ini betino melebih di betino ini di Indonesia ini. Konon ya, hasil sensus pemilih lebih banyak perempuan. Bener gak tuh? Berapa lebih banyaknya?
15%. 10%-nya berapa di Indonesia? 27 juta. Ditambah 5% lagi. 17 juta, 37 juta, setengah berapa? 40 jutaan. Gitu. Tapi termasuk yang tua-tua. Tapi yang muda banyak juga. Gitu. Ya. Nah, malah cari binatang. Walladzi ya'tir rijal, kemudian orang yang mendatangi sesama laki-laki. Tuh. Itulah kira-kira ya. Nah, ini ya kunci nih, dikunci betul. Wa ma warada fi tahrimi zina wal liwat wa fi uqubati murtakibiha katsirun syahirun. Sampai juga hadis sama kita soal haramnya zina dan liwat. Liwat itu tadi ya, dengan istri tadi, siksaan yang sudah dicanangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sudah disusun sangat banyak dan masyhur. Cukup bagi kamu untuk dua kejelekan ini, dan bahayanya marattaballahu alaihi ma fid dunya qabla al-akhirah minal haddi wal uqubah wa bayani dzalika, akan dijelaskan tapi panjang. Jadi akan ada siksaannya untuk hal yang seperti itu dunianya sebelum akhirat. Karena itu kalau ada LGBT, ada lesbi, ada segala macam, berteriak, jangan diam, karena bahayanya menimpa kita. Bukan dia baik, jangan-jangan dia malah lolos tuh kalau ada bencana alam. Nah, cuma bawa saja dia penyakit dia. Nah, saya kira inilah kajian kita untuk lewat jam 9 ya. Insyaallah kita teruskan kajian kita akan datang ya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, betapa baik Engkau ya Allah. Kami tiada, Engkau adakan. Kami mati, Engkau hidupkan. Kami miskin, Engkau lengkapi fasilitas hidup kami ya Allah. Kami sendiri Engkau datangkan anak, istri, kerabat, keluarga ya Allah ya Arhamar Rahimin. Kami bodoh, Engkau didik kami ya Allah, sehingga kami mengerti Engkau Tuhan kami ya Allah, Muhammad Rasul kami, Islam agama kami ya Allah ya Arhamar Rahimin. Hidup kami sudah Engkau berikan seluas-luasnya ya Allah. Umur kami puluhan tahun Engkau beri kesempatan untuk hidup ini ya Allah ya Arhamar Rahimin. Semuanya telah Engkau berikan kepada kami. Satu yang kami minta ya Allah, jadikan kami hamba-Mu yang Kau ridhoi ya Allah. Hidupkanlah kami laksana hidupnya para ulama yang soleh ya Allah. Matikan kami saatnya nanti seperti matinya para syuhada ya Allah, dengan husnul khatimah. Rabbana ya Allah, la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan salawat. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ayo sholat dan jamaah, badan sehat, hidup barokah. Tidak sholat pasti sesat, tidak jamaah hidup terpisah. Sallallahu alaihi wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Billahi hidayah wa taufiq wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.